Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ya Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi alaih fil manam. Pada suatu hari Sufyan Tsauri mendapatkan mimpi dalam tidurnya. Faqila lahu, lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Qal auqafani baina yadayhi wa qala li, ya Sufyan, aku menghadap kepadanya dan dia berkata kepadaku, wahai Sufyan, amma alimta anni ghafurur rahim, apakah engkau tidak tahu aku ini maha pengampun dan aku ini maha penyayang? Baqitu dzalikal buka kullahu, aku ketika itu menangis, betul-betul menangis, min khaufi, dari rasa takutku, amma istahyitu minni atau amma istahyaita minni, apakah engkau tidak malu kepadaku? Uhjur tab'aka, tinggalkanlah tabiatmu, wa hawaka, dan hawa nafsumu, wa syaitanaka, dan setanmu, la tarkun ilaihim, jangan merasa aman nyaman bersama mereka. Idza thabata hadza, apabila ini sudah mantap, sudah tetap, faj'al bainaka wa baina aqranisu, berilah batas antara kamu dan teman-teman yang buruk rupa, buruk sifat, adawatan, sebagai musuh, jadikanlah mereka sebagai musuh. Wala tusaddiqhum, dan jangan kau percaya mereka. Hatta yuwafiquka, sampai mereka setuju dengan kamu, sesama sejalan dengan kamu, fi halika, dalam kondisimu. Saya terangkan dulu bahwa maksudnya apa meninggalkan nafsumu, meninggalkan setanmu, meninggalkan ini. Karena persoalannya adalah jangan dikira ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah itu akan mulus-mulus saja. Kau kira jalan ini akan licin seperti kau duga. Tidak. Bahwa untuk menghadap Allah itu ibaratnya saja ingin menemui saya aja. Anda pertama-tama harus lolos dulu dari satpam sana, ya kan. Lalu di sini ada penjaga rumah lagi, ada gardanya lagi. Lalu permisi dulu sama keluarga saya. Dan semua itu ibaratnya menghadap Allah itu seperti kita ingin masuk ke dalam satu istana. Berapa banyak anjing herdernya, berapa banyak papan-papan dilarang mendekat, ya kan? Nah,
Itulah makanya berlapis-lapis ketika Anda ingin masuk ke dalam istana Tuhan itu. Pertama adalah sesama manusia akan menghalangi kamu. Maksudnya gimana? Apakah yang menghalangi itu orang kafir ya atau orang yang tidak bertuhan? Tidak. Pokoknya siapapun bisa menjadi penghalang kamu. Ketika saya mau bikin pesantren di Tulung Agung, pesantrennya Sinia sebelum pesantren Cadang Pinggan. Yang menghalangi saya bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Yang menghalangi orang Islam sendiri kok. Dan orang Islamnya bukan sembarangan orang loh, Haji Syihab. Bukan sembarangan orang. Yang menghalangi saya para kiai kok. Yang hafal Quran, yang biasa ngimam di masjid, menghalang-halangi. Sampai ada orang mau mondok saja ditanya mau kemana, mau ke Buya Sakur, ada apa? Anak mau mondok ke Sakur, mau jadi dukun loh katanya gitu loh. Ya tidak semudah itu. Sampai membeli tanah saja susah kok. Santri sudah banyak, tanah hanya 80 batak, tidur kayak pindang dijejer begitu. Tanah tangga sebelah saya tawar setuju, harganya cocok, uang sudah disiapkan, ketika akan dibayar dia batalkan, alasannya ada yang mengancam. Maksudnya apa? Ya itulah hidup. Jangan kau kira semua orang mendukung kamu kok. Pokoknya 50-50 lah. Ada yang mendukung, ada yang menghalang-halangi. Sudah? Lulus? Oke. Barikade yang kedua, hambatan keduanya, setan. Manusia sudah selesai, setan menghalangi. Dengan segala macam godaannya. Di rumah, di jalan, di pasar, semua terus menggoda untuk menghasilkan dirimu itu. Iya. Apa yang terjadi? Selalu mengorek otak kita ini. Dan setan lebih siaga menggoda kamu daripada kamu siaga menghadapi setan. Kamunya berdiri, setannya. Kamunya duduk, setannya. Kamunya melek, setannya. Kamunya tidur, setannya. Iya. Diusir, datang lagi. Nah makanya ketika engkau merasa terganggu dengan cuitan-cuitan setan ini, seperti halnya engkau terganggu setiap pagi banyak burung di pohon depan rumah, teratas mengganggu. Kamu lempar burung itu, kabur mereka. Lalu setelah itu datang lagi enggak? Kenapa? Di situ banyak sarangnya. Jadi setan juga enggak bisa segitu. Yang sarangnya ada di otak kamu aja. Iya kan? Jadi gimana? Yang paling bagus ditebang saja pohonnya, selesai. Jadi bukan hanya diusir burungnya aja, sekalian ditebang. Jadi begitu setan sudah bersarang, beranak, bercucu di dalam otak kamu, ya usir hari ini, pagi, siang datang lagi, usir siang, sore datang lagi, sore diusir, malam datang lagi. Dan seterusnya. Apa yang digoda? Yang digoda bukan hanya mendorong berbuat jahat, berbuat kebaikan pun dihalangi. Apa dikiranya bahwa ketika engkau akan berbuat baik itu setan membiarkan? Tidak.
ketika bangun pagi mau salat subuh, pinggang kamu dipejet setan. Terasa kaku, kata setannya, entar ngulek dulu, kretek, kretek gitu. Miringkan dulu, miring kiri, terusnya tidur lagi. Iya. Ketika kita akan berbuat baik, terus digoda, dihambat, dihalangi. Iya. Ada orang datang, minta tolong. Kasihan dia lagi susah. Setan datang. Membuka arsip lama. Itu orang yang minta tolong tuh, ingat gak dulu menyakiti kamu, memfitnah kamu sampai dipanggil polsek, dituduh pencuri waktu kamu melarat itu, waktu dia kaya. Sekarang dia minta tolong, biar nggak usah dikasih, biar puas dia, biar tahu rasa. Mengajak dendam. Kesadaran kita muncul lagi. Ya udahlah, yang sudah barangkali sekarang lagi udah bertobat, dia lagi susah, kita bantu aja. Nggak bisa, kurang ajar itu, biar tahu rasa. Akhirnya menanglah, keputusan akan memberi. Berapa perlunya? 2 juta. Hitung 2 juta. Apa kata saya? 4 kintal. Karena orang tani itu kalau 2 juta itu 4 kintal kan? Kan sekintalnya 500. Iya, 4 kintal ke apa? Kok banyak banget sih? Kamu mikul 4 kintal nggak bakal mampu. Sakit aja kebanyakan, ini 4 kintal loh. Yang susah payah. Hanya ngasih cikunyuk gitu tuh. Bayangkan. Ya, untung masih sering sholat ya. Malaikat datang membantu. Dah jangan dengerin tuh setan. Inna syaitana lakum aduh mubin. Abaikan saja udah. Tahu juga itu kan pemberian dari Allah juga. Udah kasihkan aja. Sudah tetap. Ya udah separuh aja deh katanya gitu. Kata setannya itu. Maksudnya 1 juta aja kok. Bertarung lagi sampai akhirnya langsung menemui orang yang sedang butuhkan uang. Begitu akan dikasihkan, ditahan lagi, nanti jangan sekarang memberinya, nanti kalau sudah tamunya banyak. Tidak akan dilepaskan begitu saja. Makanya waspadalah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu. Udah? Setelah setan lolos, terakhir nafsumu lebih berat lagi. Kita mau berbuat baik, menolong orang banyak, kata nafsunya. Andaikan kamu susah, ada yang nolong enggak? Sekarang kamu kaya, orang banyak di sekitar kamu berkumpul, ya pagi, sore, siang, malam. Kamu melarat, pergi satu persatu. Makanya ya harus kamu kembali kepada ajaran Tuhan lagi gitu. Qu anfusakum wa ahlikum atau wa ahlakum. Yang benar wa ahlikum ya, wa ahlikum bukan wa ahlakum. Paham nggak? Ada yang menyalahkan ya. Lihat nggak YouTube-nya? Nah itu, wa ahlikum nara. Anak istri dulu, orang lima ponakan bukan mantu bukan kok. Nanti bagaimana kalian? Nanti bagaimana? Nggak selesai. Jadi ya makhluk manusia, ya setan, ya nafsumu, itu semuanya itu. Nah kalau sakit bagaimana nanti? Ya nolong orang mah setengah-setengah aja lah, nggak usah suruhnya ngapain gitu. Jadi tidak semudah itu. Ini maksudnya, nah teman-teman yang buruk peranggainya itu akan mempengaruhi. Kalau kamu berteman dengan orang yang medit, ya medit lagi. Kamu akan berbuat baik jadi halang-halang. Ya.
Iya, kamu lagi anak-anak di rumah disamper ngejak main ngadu jago. Iya, diajak main judi, diajak maksiat dan sebagainya. Itulah makanya berhati-hatilah, harus ada batas misah. Jadi sebaiknya dalam bergaul itu memilihlah teman yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dibenci, menghindar aja. Ya biasa saja, hormat aja lah, tapi jangan dijadikan sahabat karib. Nah, lama-lama ya, kalau kamu berteman sama tukang minyak ya bau minyak. Yang berteman pedagang terasi, itu maksudnya yang mungkin seperti itulah. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perlu dijelaskan makanya. Ya. Wala tusadiqhum hatta yuwafiquna halataka. Jangan selalu mengiyakan, jangan selalu menuruti mereka semuanya. At-taubatu qalbud daulati. Pertobatan itu adalah pusat kerajaan, pusat daulah. Artinya inti kehidupan ini adalah di dalam pertobatan hati itu. Man taba wa lam yughayyir ma kana alih qabla taubati. Barang siapa yang bertobat lalu tidak terjadi perubahan dari yang dia lakukan sebelum bertobat, tidak ada perubahan, faqad kadziba fi taubati, berarti tobatnya bohong. Kalau setelah kamu bertobat lalu kemudian tidak ada perubahan dalam dirimu, tidak ada peningkatan kualitas hidup, tidak semakin baik, ya, ibadah tidak semakin rajar, kedermawan tidak semakin meningkat, kemalasan tidak hilang juga, pertobatanmu tidak benar, bohong. Sebab pertobatan itu akan mengakibatkan peningkatan kualitas hidup. Semakin rajin, semakin baik, semakin sehat, semakin lancar rezeki, semakin dan semakin dalam segala bidang ya. Itu. Idza ghayyarta ghayyira 'alaik. Apabila engkau telah berubah, maka engkau akan dirubah. Qala Allah azza wa jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada pada suatu kaum. Ya, nah di sini hatanya apakah kecuali apakah sekalipun. Oke, kita menani kecuali dulu deh. Kecuali mereka yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, ketika mananya kecuali, ini para ahli sufi, perubahan yang diminta oleh kita supaya dirubah Allah itu perubahan pertobatan kita ini. Perbaikan hati kita, ketulusan kita. Bukan dengan bekerja keras, semangat dan sebagainya. Nah, selalu saya ulang-ulang bahwa yang menjadi masalah adalah hatta di sini menjadi persoalan yang sangat pelik sekali. Karena hatta ini maknanya banyak sekali. Puluhan makna hatta yang membingungkan. Hatta juga harfu jari juga kan? Huruf jari juga sebagai apa namanya preposition. Kemudian juga saking sulitnya makna hatta, banyak kita terjebak. Sampai di Al-Azhar itu ada seorang membuat disertasi untuk mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu linguistik bahasa. Judulnya adalah mengurai makna hatta. Jadi 1000 halaman itu tesisnya itu membahas maknanya hatta. Sampai terkenal
dia itu nama aslinya nggak tahu siapa ya, tapi akhirnya karena tesisnya masalah Hatta, terkenalnya Doktor Hatta. Sampai wakil presiden gitu juga namanya Hatta juga, Muhammad Hatta juga. Itu saking sulitnya. Nah, maka saya sering mengatakan bahwa kalau Hatta di sini dimaknai kecuali, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Maka pengertian kita bahwa Allah tergantung kita. Allah tidak akan merubah kecuali kamu merubah. Artinya kalau kamunya merubah Allah, kalau kamunya tidak, berarti Allah ikut kamu kan. Yang jadi Tuhan siapa? Makanya dari ayat sebelum dan ayat sudahnya itu hatta di sini bukan kecuali tapi sekalipun. Di surat apa nih? Al-Waqiah. Hah? Apa? Iya, surat Ar-Ra'd. Lahu muaqibatun ya asalnya. Wa idza aradallahu bisu'un fala mubaddila la ya. Fala maraddalah. Ketika Allah menetapkan sesuatu yang buruk, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Iya kan? Jadi tidak sejalan dengan makna kalimat dengan sebelahnya. Ini Syaikhul Qadir Jilani memaknainya kecuali, tetapi arahnya adalah pertobatan, kita bersihkan diri kita sendiri supaya menjadi layak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi saya tidak bertentangan dengan Syaikhul Qadir Jilani karena dia sekalipun maknanya kecuali, tapi maknanya bahwa Allah akan merubah setelah engkau perbaiki hatimu dulu dengan pertobatan. Itu maksudnya. Itu. La tadlim ahadan fid dunya. Jangan pernah menzalimi siapapun di dunia ini. Fa innaka tukhadu bihi, karena kamu nanti akan dituntut. Fil akhirah, nanti di hari akhirat kamu akan dimintai pertanggungjawaban ketika engkau menzalimi siapapun. Ya'dil fid dunya, berbuatlah adil di dunia ini. Hatta la yu'dalu bika an tariqil jannah, supaya ya ini supaya ya hatanya, supaya kamu tidak diselewengkan dari jalan menuju surga. Adalah itu adil atau nyeleweng. Allah udul itu menyimpang. Maknanya gitu. Jadi berbuatlah adil supaya nanti di akhirat kamu jangan sampai tersesat dari jalan surga. Az-zulmatu lima tarakul adla bihim. Kezaliman itu karena ditinggalkannya keadilan terhadap mereka. Antariqid dari ahlil adl, dari jalannya orang, rumah orang ahli keadilan. Utruk kulla syai'in fi maudaihi. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Makanya diminta kalau orang salahnya begini ya hukumannya begini. Kalau orang salahnya begitu ya hukumannya begitu. Semua sesuai dengan tempatnya yang layak. Apa saja perlu ditempatkan pada tempatnya yang layak. Itu dulu pahami. Utruk kulla syai'in fi maudaihi hatta yasiru laka maudi'un indallah azza wa jalla.
Kalau engkau meletakkan sesuatu pada tempatnya, nanti engkau juga akan diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yasira laka maudi'un 'inda Allah azza wa jalla. Hadza akhiruz zaman. Titik. Sekarang ini sudah akhir zaman. Ini Imam Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan pada abad ke-5 Hijriah ya. Bilang sudah akhir zaman. Jadi sekarang apa? Ya, dari sejak dulu orang sudah mengatakan akhir zaman sampai sekarang. Jadi artinya saya setuju kalau orang mengatakan kiamat sudah dekat. Ada yang menebak tahun 2012 ya, sudah terjadi. Ada yang menebak tahun 2030, entah terjadi enggak. Silakan, saya setuju aja, udah dekat. Tanda-tandanya sudah kelihatan, oke boleh. Tetapi berapa triliun tahun lagi saya nggak tahu. Berapa miliar triliun lagi saya nggak tahu. Dekatnya ini, karena potensi untuk berkelanjutan masih cukup banyak juga. Artinya bahwa kekurangan pangan, ya kan gitu. Umur padi semakin pendek, ya kan begitu. Betul nggak? Kemudian lahan pertanian sudah pakai apa? Sudah pakai tabung, ya kan sudah ada 4-5 sap. Ayam 1 bulan 5 hari udah panen. Nanti lautan juga bisa ditanami rumput. Atau mungkin nanti kita bisa hijrah ke planet lain. Atau paling tidak ya manusianya dibikin kecil sekilan. Ya kan? Atau ulatannya disurutin dikit sehingga muncul daratan-daratan baru lagi. Allah mah nggak kurang akal kok. Allah mah bijaksana. Iya. Jadi yang penting ketika Anda meyakini kiamat dekat, bukan ketakutan, bukan kecemasan. Ayo buru-buru kita berbuat baik, itu aja persoalannya. Jadi saya setuju kiamat dekat itu supaya kamu semakin bersemangat berbuat baiknya, itu aja kok. Bukan lalu melarikan diri. Paham nggak? Ya, saya setuju. Udah dekat ya akhir zaman. Inni arakum qad ghayyartum. Aku melihat kamu sudah berubah. Wa badaltum, dan kamu sudah berganti. Fa inni akhafu alaikum. Aku takut kamu itu min taghyir wa tabdil. Takutnya hanya sekedar berubah dan berganti. Wala budda ma yughayyiru asya'a wa yubaddalu. Sesuatu yang berubah dan berganti. Walakin minal halali ma yuktamu. Tapi yang paling baik ya kita sembunyikan saja. Yang tersembunyi itu. Perubahan yang tersembunyi, bukan perubahan yang lahir. Bukan perubahan makan, pakaian, ya kan? Yang tadinya tidak pakai jilbab, yang tadinya pakai celana ganti pakai sarung, umpamanya kan. Yang tadinya pakai sarung ganti pakai jubah, ya. Bukan itu perubahannya. Ya khalqallah, wahai makhluk Allah. Ini atlubu salahakum. Yang aku inginkan itu adalah keselamatan kamu. Yang aku cita-citakan itu adalah keselamatan kamu. Wa manfaatakum, dan aku ingin memberi manfaat kepada kamu. Bukan lagi cari kerjaan saya ini, bukan lagi cari rezeki, bukan. Aku ini bukan lagi cari duit, bukan. Ya, aku ingin memberi manfaat kepada kamu. Aku ingin supaya kamu selamat. Fil jumlati atamanna ghalqa abwabin nar. Jadi pada umumnya, garis besarnya, ya fil jumlah, yang aku harapkan ini adalah supaya pintu-pintu neraka ditutup saja. Wa adamiha
bil kuliah, atau kalau bisa ya nggak usah ada surga lagi lah, pengennya. Kalau saya pengennya gitu. Kira-kira pintu surga, pintu neraka nih ditutup aja lah. Atau kalau nggak perlu ya nggak usah ada neraka lagi. Sama pengennya gitu. Saking sayangnya kepada kamu nih. Wa an la yadkhulaha ahadun minal khalqi, dan juga aku berharap mudah-mudahan jangan sampai ada seorang pun di antara manusia ini yang masuk neraka kok. Itu yang saya inginkan. Kira-kira masuk surga semua. Aku maunya gitu. Wa fathu abwabil jannati, atau wa fatha abwabil jannati, yang kuharapkan pintu surga yang dibuka. Wa an la yumna'a min dukhuliha ahadun, dan jangan sampai ada orang siapapun yang dilarang untuk masuk surga. Min khalqillah azza wa jalla. Ya, kira-kira pintu surga dibuka semuanya dan semua orang bisa masuk semua. Enggak ada yang terhalang untuk masuk surga. Wa inna matamannaitu hadzal umniya, harapan-harapanku seperti ini itu litilaihi, sebetulnya mah litilai ya, karena aku tahu bukan karena dia tahu. Oke deh, karena aku tahu, karena dia tahu, ala rahmatillahi azza wa jalla, tahu kenal betul rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa syafaati, dan syafaatnya Allah ala khalqi, terhadap makhluknya. Karena aku tahu yakin Allah itu begitu sayangnya sama makhluknya. Ya, nggak usah nunggu nantilah, sekarang saja. Yang tidak mengakui dikasih rezeki enggak? Yang mengakui, yang nurut dikasih rezeki enggak? Yang lawan, yang menyanjung dikasih rezeki enggak? Yang menghina Tuhan dikasih enggak? Kurang seberapa lagi? Iya, itu. Qu'udi lima salihi qulubikum. Dudukku di sini, di kursi ini nih, adalah untuk kemaslahatan kamu. Aku ngaji di sini nih untuk ngajarin kamu belajar benar. Kemaslahatan kamu, bukan lagi cari duit, enggak. Kata ya begitulah kira sebetulnya. Ya mungkin seperti saya kan begitu kan. Kamu bayar berapa sama saya? Malah saya ngasih kue ya. Iya, masih nggak mau juga ya, keterlaluan kan gitu. Gitulah kira-kira perasaan saya melakukan seperti sekarang ini kan. Di masalah qulubikum, untuk kebaikan hatimu, tahdi wa tahdibiha, dan untuk mendidik kamu. La litaghyiril kalam wa tahdibihi. Yang aku perbaiki itu adalah untuk kemaslahatan kebaikan hatimu dan mendidik hatimu, bukan untuk merubah omonganmu, bukan merubah mulutmu dan mendidik mulutmu, bukan. Artinya tidak mengajarkan ilmu yang macam-macam supaya pintar ngomong, bisa ceramah, enggak kok. Ya. Aku mendidik kamu bukan suruh jadi mubalik semua, sebentar ngomong nggak urusan. Yang penting memperbaiki hatimu, itu aja kok. Iya. Dan sebaiknya gak usah bercita-cita jadi mubalik lah. Artinya mubalik itu maksudnya tukang ceramah, pidato lah, orator gitu. Kalau dakwah ya tabligh betul. Gitu. La tahrabu min khusunati kalami. Jangan kamu melarikan diri, jangan kapok, jangan mungkes ketika kamu melihat omonganku ini keras banget. Kasar omongannya aku nih, kan gitu, keras. Khusuna.
Fama rabbani illal khusuna fi dinillah. Karena aku menjalani pendidikan untuk mentaati agama dengan kekerasan kok, dengan keras sekali. Ya, kamu jangan larilah, jangan kapok kalau aku ngomongnya keras tuh. Aku juga dulu dikerasin juga kok waktu belajar tuh gitu. Kalami khasanun, omongan saya keras. Wa ta'ami khasanun, makananku juga keras. Ya, bukan yang lembek-lembek. Ya. Bukan bolu saya makannya, boled makannya tuh. Ya. Faman haraba minni, siapapun yang melarikan diri dari aku, menjauh, mungkes, mari ngajine, kapok. Wa min amsali, dan dari guru-guru siapa saja yang seperti aku ini, la yaflahu, enggak selamat dah. Ya. Ya. Idza asa'tu al-adaba, kalau saya kurang sopan, fima yarja'u ila dini, au idza asa'tal adaba fima yarja'u ila din, bila engkau melakukan kesalahan, kurang sopan yang kembali kepada ajaran agama, la atrukuka, aku tidak akan meninggalkan kamu. Wala aqulu af'alu dzalika, dan aku tidak mengatakan aku melakukan itu. Wala ubali, dan aku juga tidak peduli, hadarta indi, apakah engkau menghadiri pengajianku, am ghibda, ataupun kamu absen enggak hadir. La atlubul hiyala illa billah, aku tidak berupaya apa-apa, ya, tidak akan aku lakukan upaya apapun kecuali minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan aku hanya minta tolong kepada Allah saja. La minkum, tidak dari kamu, aku tidak akan minta tolong sama kamu. Inni nahiyatun an adadikum wa hisabikum, aku tidak peduli dengan jumlah kamu dan bilangan kamu. Enggak perlu banyak kok, segini cukuplah, udah masalah kan gitu, enggak perlu banyak-banyak. Wa hisabikum ma ana fi, seperti yang saya alami ini, la yughayyiru bil lisan, tidak bisa seseorang dirubah dengan lisan. Innama yughayyiru bil jinan, dirubahnya dengan hati. Jadi yang dibersihkan bukan mulutnya pakai sikat gigi, tapi hatinya yang dibersihkan, sucikan dengan pertaubatan tadi. La yamina wala shimala wala wara'a wala qudan, tidak belakang, tidak depan, tidak atas, tidak bawah. Ya, bal qaddama hasba sadrin bila dhahrin. Ya, yang penting mau tidur silakan, bawa bantal silakan, mau selanjur boleh, merem boleh, yang penting buka telinga. Ya, yang penting menghadapkan dadamu. Yang penting dadamu menghadap kepadaku. Artinya kalau aku lagi nerangin, kamunya dengerin yang benar, ngadep dadanya aja. Ngadep rai mungkur hati. Ya gitu ke. Iya, tabi' lil anbiya, ikutilah jejak para nabi, wal mursali, dan para rasul, was salaf, dan orang-orang terdahulu. La azalu anhum fi udwin kulliyin, aku ini sampai sekarang masih terus mengejar mereka, ya, mengikuti mereka secara total. Ila dari qurbihi, sampai aku bisa mendapat posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu min dunubikum, ayo bertobatlah atas segala dosa-dosa yang telah engkau lakukan, wa su'a adabikum, dan salah
perlakuanmu, ketidaksopananmu. Hadhihi taubah gharsi, inilah taubatku yang kutanamkan fi ardi qulubikum, di dalam bumi hatimu. Apa yang tanam? Bina abniyatin, membangun satu bangunan, indakum, di sisimu, unqud bina asyaitan, tumbangkan saja bangunan setan itu. Wabni bina ar-Rahman, bangunlah bangunan Rahman. Wa ulhiqukum bimaulakum, dan akan aku sampaikan kepada Tuhanmu, Rabbikum, dan Tuhanmu, Azza wa Jalla, inni qaimun ma'lubi, yang aku garap, yang aku kerjakan adalah inti, lub, la ma'al qasar, bukan kulitnya. Yang kuolah adalah biji, kulit mah enggak saya olah, saya buang semuanya itu. Hadza zahir qisrun, jasadmu, badanmu, zahirmu itulah kulit sesungguhnya. La at'abu fi tarbiyati, aku tidak mau bercapek-capek ngurusin badan kamu, fisik kamu, lahir kamu. Innama urabbi albabakum, yang kudidik adalah hati kamu, ya isinya. Wa unahi usurakum, kulit kamu tak buang semuanya. Wa urabbikum, dan aku mendidik kamu, hatta taqirru ainun nabiyyikum bikum, sehingga nabi kamu merasa nyaman terhadap kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.